Ya kita maunya menari di satu panggung dengan gembira lah. Oh. Ya, sama-sama gembira ya, karena tadi bahasanya adalah hakikatnya tadi dua. Ya, konsumen akan mencari gerai yang bisa memberikan pelayanan. Kalau Alfamart sendiri Pak, data pelanggan itu punya Pak ya dari 23.000 gerai tadi ya? Punya? Itulah kekuatan daripada retail. Big data itu sangat penting. Siapapun perusahaan yang ada saat ini kalau dia punya data, tentunya dia tidak bisa fokus terhadap konsumen. Karena konsumennya kan pasti juga akan segmented ya. Jangan sampai nanti kita tawaran keperluan wanita ke pria misalkan. Atau kita tawarkan suatu produk yang untuk ya remaja, kita tawarkan pada orang-orang yang salah seperti itu. Nah, kita punya hal seperti itu. Sama nggak sih Pak kalau antar gerai, semama gerai ini berdasarkan data yang paling banyak laku barang ini, terus yang di gerai lainnya berbeda barangnya, itu gimana ngaturnya itu? Ya, dulu kita berpikir bahwa membuat industri retail ini seperti pabrikan. Dulu ya. Artinya kalau kita bikin sepatu model ini, kita harus cetak sekian ribu baru kita ganti model. Kalau sekarang sudah nggak lagi. Potensi daerah sangat mempengaruhi. Bisa saja di satu daerah produk ini laku, tapi di daerah lain belum tentu laku dan sebagainya. Nah, inilah kemampuan dari seorang pimpinan cabang di dalam mengantisipasi dan menyediakan produk tersebut. Jadi bisa berbeda-beda. Tergantung daripada karakter daripada konsumen yang ada di wilayahnya. Seperti itu. Dan itulah perlunya data tadi. Setuju. Kan tadi saya katakan tadi, data buat perusahaan seperti kita ini sangat penting. Karena disinilah kita akan bisa secara segmented untuk menawarkan produk yang sesuai dengan keperluan konsumen tersebut. Jangan sampai salah kita memberikan penawaran, tapi konsumennya bukan konsumennya. Kan nggak digunai juga seperti itu. Ya. Seperti itu. Pak, kalau kita lihat, kalau ada Alfamart, pasti dekatnya juga ada pesaingnya gitu. Ada pesaingnya, di sini ada Alfamart gitu. Itu memang apa? Saling ngobrol atau justru enggak itu Pak? Ya kita maunya menari di satu panggung dengan gembira lah. Oh. Ya, sama-sama gembira ya, karena tadi bahasanya adalah hakikatnya tadi dua. Ya, konsumen akan mencari gerai yang bisa memberikan pelayanan yang lebih baik menurutnya, ya, dan kita juga akan melakukan efisiensi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi buat kita sebetulnya pertanyaan ini hampir ditanyakan pada setiap kesempatan. Nah, kalau kita lihat sendiri di satu pusat perbelanjaan atau zaman dulu lah di Pasar Baru, depan toko sepatu, belakang toko sepatu, samping toko sepatu, kanan kiri toko sepatu, sama aja lah. Ya, jadi kita sangat bersahabat terhadap hal itu dan bukan menjadi suatu hal yang kita khawatirkan, justru itu sebagai alat introspeksi kita untuk bisa memberikan apa yang saya sampaikan dalam hakikat bisnis tadi. Seperti termasuk itu. Dengan belakangan ini Pak yang ramai juga, yang warung tradisional buka 24 jam. Wah, gini, saya mau sampaikan dalam kesempatan podcast ini ya, kita nggak menganggap bahwa itu menjadi persaingan daripada kita. Karena pasti konsumennya berbeda-beda. Segmennya berbeda-beda. Ya, kita ada di tengah-tengah dia atau dia ada di tengah-tengah kita pun itu menjadi satu bagian yang menurut saya tantangan buat kita semua lah. Seperti itu. Jadi bukan pesaing Pak ya. Kita nggak anggap segmennya sebagai beda. Segmennya beda. Tenang, segmennya beda. tenang. Segmennya beda. Iya. Rezekinya masing-masing. Masing-masing, ya. Oke. Pak, bicara ekspansi, tadi Bapak, tadi Pak Solihin menyampaikan bahwa sekarang di Filipina juga pertumbuhannya baik ya Pak ya? Ya, sejauh ini. Ada rencana lagi Pak dengan negara-negara lain atau memperbesar yang di Filipina? Saat ini pasti dalam satu bisnis kalau kita ingin mengatakan bahwa masih ada peluang, artinya kita terus mengembangkan. Tentunya kita hanya di situ, kita juga berencana ke tempat yang lain ya, yang saat ini kita masih siapkan seperti itu. Oh, ada berarti ada rencana ya? Rencana. Tapi pertumbuhan di sana bagus Pak ya, di Filipina ya? Secara jumlah gerai ya, karena secara bisnis kan kembali tadi di awal-awal tahun pertama kedua kan lebih banyak investasi kan.
Ya, pada saat ini kita masih banyak melakukan investasi di sana, termasuk juga di sana kita sudah punya kalau nggak ada 5 DC ya, distribution center dengan jumlah kurang lebih gerainya 2.400-an sampai saat ini. 2.400 sudah lumayan Ya. banyak juga gitu. Iya. Memang mencari seperti itu. market yang mirip-mirip dengan Indonesia, Pak ya? Filipina. Sepertinya di sana seperti itu, ya kurang lebih sama ya, sehingga penanganannya juga nggak jauh terlalu berbeda seperti itu. Nah, selain Alfamart nih, Bapak kan juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Iya. gitu. Menurut Bapak, gimana sih Pak prospek bisnis retail ini sekarang? Ya kembali ya, pada dasarnya tadi bisnis retail itu, saya ulang lagi ya, is detail. Siapapun yang masuk dalam bisnis kalau nggak detail, selesai. Nah, bagian lain yang harus kita sampaikan lagi tadi hakikatnya tadi. Ya, tadi saya sedikit singgung bahwa banyak peritel-peritel yang sekarang ini juga tanda kutip ya, boleh dikatakan melakukan penyetopan bisnisnya, ya, oleh karena satu dan lain hal, ya. Terutama apa? Saya nggak ingin menyampaikan bahwa yang besar, karena bisa dikatakan kalau dalam istilah yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil, tapi yang lambat pasti akan ditinggalkan sama yang cepat. Nah, sekarang ini kita lihat di beberapa pusat perbelanjaan yang tentunya cost-nya juga cukup tinggi. Bukan berarti retail ini ada di mana-mana, investasi juga nggak besar gitu ya. Karena kita harus sewa minimal jangka waktu 5 sampai 10 tahun kita sewa. Dan itu juga pun kita bisa melihat bahwa dan dari tahun ke tahun kita evaluasi sejauh mana gerai ini masih bisa tetap eksis di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Jadi dengan kata lain kita ingin mengatakan bahwa saat ini gerai-gerai retail khususnya format minimarket selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada customer-nya. Tujuannya apa? Supaya customer bisa mendapatkan kebutuhannya tidak perlu jauh-jauh dan di situ juga akan terlihat efisiensi buat konsumen. Nah, artinya kalau kita mau pergi ke satu tempat dengan perencanaan khususnya ibu-ibu apalagi sudah merencanakan 5 item, 10 item pergi ke pusat perbelanjaan ke satu tempat, dari 5 item bisa 12 item keluarnya nih. Ya. Tapi pengalaman. Tapi kalau di gerai yang ada dekat katakan tempat tinggalnya, dia tahu betul. Oh, kalau ini saya perlukan cukup kecap sama ini, udah beli itu aja. Jadi fokus. Jadi tidak banyak tergoda terhadap, walaupun kita sebagai pemberi jasa selalu berharap bahwa setelah customer closing, kita berharap bahwa customer itu bisa menambah item yang dibeli seperti itu. Upayanya ya. Tapi masih terbatas terhadap barang apa yang dibeli. Misalkan kalau dibeli kopi, mungkin customer orang kita akan menawarkan kok nggak beli gulanya dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau di tempat yang jauh melihatnya kan macam-macam. Jadi nggak fokus dia. Betul sih, itu betul sih Pak. Saya juga kalau ke gerai Bapak ya kalau mau beli sampo ya beli sampo aja gitu. Iya, fokus lah seperti itu ya. Lebih efisien kan sepertinya kan gitu ya. Lebih terjaga juga rencana-rencana belanja kita gitu. Menurut Bapak apa aja Pak tantangan bagi peritel khususnya minimarket ini ke depan? Iya, yang pertama yang tadi saya sampaikan tadi bagaimana kita bisa sebagai tantangan ya mengetahui betul keperluan dari para customer-nya. Tadi kan saya sampaikan di awal, dulu kita membuat bisnis ini secara industri ya, tapi sekarang ini sudah tidak lagi. Kita melihat daripada daerahnya. Apa yang di daerah itu diperlukan itulah. Dan bukan berarti daerah ini memerlukan ini, daerah ini sama, enggak juga. Belum tentu. Nah, disinilah katakanlah kejelian daripada pengelola yang ada di daerahnya, karena kita sistemnya kita sekarang cabang. Jadi ada pimpinan cabang dan timnya lain sebagainya. Nah, inilah yang punya inisiatif untuk mengusulkan ini dan lain sebagainya. Seperti itu.